Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, salam sehat, tetap semangat, luar biasa. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar materi mari mengenal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Pak Widi mulai, mari berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, robbi zidni, ilma, warzuqni fahma, amin, ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran kita tentang mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Yuk simak baik-baik ya video pembelajarannya. Check in out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, salam sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran tentang mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Yuk kita kenali siapa saja mereka dan apa tugas-tugasnya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak memiliki nafsu seperti manusia dan selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat juga tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Beriman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu taat dan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintahnya. Keimanan kepada malaikat tidak hanya sebatas mengetahui nama dan tugasnya, tetapi juga memahami bahwa keberadaan mereka memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwa malaikat mencatat semua amal kita, mengawasi kita, dan menjalankan ketetapan Allah tanpa ragu. Beriman kepada malaikat juga mencerminkan keyakinan kita terhadap dunia yang tidak kasat mata. Kita tidak dapat melihat malaikat, tetapi kita yakin bahwa mereka ada dan selalu menjalankan tugasnya. Keimanan kepada malaikat mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, karena kita sadar bahwa semua perbuatan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Selain itu, iman kepada malaikat menguatkan keyakinan kita kepada kebesaran Allah. Malaikat diciptakan tanpa memiliki hawa nafsu, mereka hanya patuh kepada perintah Allah. Berbeda dengan manusia yang memiliki kebebasan memilih, malaikat mengajarkan kita tentang ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, semakin kuat iman kita kepada malaikat, semakin meningkat pula kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Allah menciptakan banyak malaikat, namun dalam Islam kita wajib mengetahui 10 malaikat utama dan tugas-tugasnya. Siapa saja mereka? 1. Jibril. Bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran, ia disebut sebagai Ruhul Amin, roh yang terpercaya. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5, disampaikan oleh malaikat Jibril. Selain itu, Jibril juga sering mendampingi Nabi dalam berbagai peristiwa penting, seperti saat peristiwa Isra Mi'raj, di mana ia menemani Rasulullah dalam perjalanan menuju langit. Dalam QS An-Nahl ayat 102, Allah berfirman, "Katakanlah, Ruhul Kudus, Jibril, menurunkannya dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah." 2. Mikail bertugas mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Malaikat Mikail bertanggung jawab atas pembagian rezeki kepada seluruh makhluk hidup di dunia. Ia memastikan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan mendapatkan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah.
Salah satu tugas utamanya adalah mengatur turunnya hujan yang menjadi sumber kehidupan di bumi. Dalam QS Az-Zariyat ayat 22, Allah berfirman, "Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu." Dengan kuasa Allah, Mikail memastikan bahwa hujan turun pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, sehingga tumbuh-tumbuhan dapat berkembang, sungai mengalir, dan makhluk hidup dapat bertahan. 3. Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat Israfil memiliki peran penting dalam peristiwa kiamat. Ia bertugas meniup sangkakala sebagai tanda kehancuran alam semesta. Tiupan pertama sangkakala akan mengguncang seluruh alam, memusnahkan semua kehidupan, dan menyebabkan kehancuran langit serta bumi. Dalam QS Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Setelah semua makhluk mati, Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya, membangkitkan manusia dari kuburnya untuk menghadapi hari perhitungan. 4. Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa yang menjalankan perintah Allah dengan adil. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan tugas malaikat Israel adalah mencabut nyawa manusia sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Proses pencabutan nyawa. Bagi orang yang beriman, nyawa mereka akan dicabut dengan lembut, seperti air yang keluar dari mulut kendi. Namun, bagi orang yang kafir dan penuh dosa, malaikat Israel akan mencabut nyawanya dengan kasar dan penuh siksa. Dalam QS Al-Anfal ayat 50, Allah berfirman, "Jika kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mereka memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, 'Rasakanlah olehmu siksa yang membakar.'" Proses pencabutan nyawa ini menjadi peringatan bagi manusia agar selalu bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan bekal akhirat dengan amal baik. 5. Mungkar bertugas menanyakan amal manusia di alam kubur. 6. Nakir bersama Mungkar bertugas menguji manusia di alam kubur. Ketika seseorang meninggal dunia, ia akan mengalami alam barzakh atau alam kubur. Dalam kubur, malaikat Mungkar dan Nakir akan datang untuk menanyakan tentang keimanan seseorang. Mereka akan bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Bagi orang yang beriman, ia akan menjawab dengan benar dan kuburnya akan dilapangkan serta diberi cahaya. Namun, bagi orang yang ingkar, ia akan kebingungan menjawab dan akan merasakan siksa kubur yang sangat pedih. Siksa kubur dalam Al-Quran, Allah menggambarkan siksaan bagi orang-orang yang berdosa dalam Quran Surah Al-Ghafir ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Ini menunjukkan bahwa siksa kubur adalah suatu kenyataan yang harus kita yakini. 7. Raqib mencatat amal baik manusia. 8. Atid mencatat amal buruk manusia. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat setiap amal manusia, baik amal baik maupun amal buruk. Malaikat Raqib mencatat segala perbuatan baik yang dilakukan manusia, sementara malaikat Atid mencatat setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan. Dalam Quran Surah Qaf ayat 17-18 disebutkan, yaitu, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Setiap amal yang dilakukan manusia, sekecil apapun, tidak akan luput dari pencatatan kedua malaikat ini. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak dan berucap. 9. Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Malik adalah pemimpin para malaikat penjaga neraka. Ia memiliki tugas menjaga neraka dan memastikan bahwa para penghuni neraka mendapatkan balasan yang setimpal atas amal buruk mereka di dunia. Dalam Al-Quran,
Disebutkan bahwa malaikat penjaga neraka tidak memiliki belas kasihan kepada para pendosa. Siksa neraka dalam Al-Quran, Allah menggambarkan siksa neraka dalam banyak ayat, seperti dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 6-7. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, mereka akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, dan neraka itu mendidih. Malaikat Malik tidak akan berbicara kepada para pendosa kecuali untuk memberitahukan bahwa siksaan yang mereka alami adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. 10. Ridwan, menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan adalah penjaga surga yang menyambut para penghuni surga dengan penuh kelembutan dan kebahagiaan. Ia bertugas memastikan bahwa hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang dapat memasuki surga sesuai dengan ketetapan Allah. Keindahan surga dalam Al-Quran, Allah menggambarkan surga sebagai tempat yang penuh kenikmatan, seperti dalam Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 12-26. Di dalamnya terdapat kebun-kebun dengan pohon-pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang yang tersusun rapi, naungan yang terbentang luas, air yang mengalir terus-menerus, dan buah-buahan yang berlimpah tanpa henti. Para penghuni surga akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara, mendapatkan segala yang mereka inginkan, serta bertemu dengan orang-orang yang dicintai dalam keadaan penuh kedamaian. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Quran Surah Al-Baqarah 285. Keimanan kepada malaikat membuat kita semakin sadar bahwa kehidupan ini tidak hanya terbatas pada dunia saja, tetapi juga ada kehidupan setelah mati. Malaikat memiliki tugas yang berkaitan dengan kehidupan manusia dari dunia hingga akhirat, seperti mencabut nyawa, menanyakan amal di alam kubur, dan mencatat seluruh amal perbuatan kita. Dengan beriman kepada malaikat, kita akan menjadi lebih bertakwa karena sadar bahwa amal kita selalu dicatat. Semakin yakin akan keadilan Allah, termotivasi untuk selalu berbuat baik, menghindari perbuatan maksiat karena menyadari bahwa ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Memiliki ketenangan batin karena percaya bahwa malaikat selalu menjaga dan melindungi kita sesuai dengan perintah Allah. Lebih percaya dan tunduk kepada ketentuan Allah karena malaikat menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendaknya. Anak yang beriman kepada malaikat akan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. 1. Rajin beribadah, selalu melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir karena sadar bahwa malaikat mencatat setiap amal ibadahnya. 2. Jujur dan amanah. Tidak suka berbohong dan selalu menjaga kepercayaan karena tahu bahwa semua perbuatannya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. 3. Menjauhi maksiat. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah seperti berbohong, mencuri, atau berkata kasar karena yakin ada malaikat yang selalu mengawasi. 4. Suka membantu sesama, rajin menolong orang tua, teman, dan saudara karena memahami bahwa kebaikan akan dicatat oleh malaikat dan mendapat balasan dari Allah. 5. Berhati-hati dalam bertindak, selalu berpikir sebelum bertindak agar tidak melakukan hal yang buruk dan berusaha selalu melakukan kebaikan. 6. Sabar dan ikhlas, menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada karena percaya bahwa semua yang terjadi sudah dalam ketetapannya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang malaikat-malaikat Allah. Semoga kita semakin beriman dan selalu berbuat kebaikan. Semangat terus belajarnya ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini tentang mari mengenal malaikat-malaikat Allah.
Semoga video pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridwalinayah. Ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.